اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, yang saya hormati pimpinan pesantren Darul Quran Abuya Al-Ustaz Muhammad Yasir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua urusan dunia dan urusan akhiratnya. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan dimudahkan semua seluruh urusan agama dan urusan dan lainnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu membimbing anak-anak kita masa depan untuk mencintai Rasulullah dan mencintai Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga yang saya hormati para tokoh masyarakat, Bapak Kepala Sekolah baik TK, SD, SMP, Aliyah yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian juga yang saya hormati para ustaz atau para ustazah yang juga saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan rahmat kepada antum semua sehingga mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang saya hormati orang tuaku semua, wali murid beserta adik-adik yang mudah-mudahan selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan madad adalah kekuatan untuk bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahim. Salawat berserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan
kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ya, very good. Itu saya sebetulnya kalau diundang maulid anak sekolah pikir dulu kan, kalau paling ada PSD, kalau ributnya luar biasa. Tapi insya Allah ya sudah ini kan, tenang. Ya. Alhamdulillah, saya dulu 2016 pernah kenari. Dipanggil ke Sadia ya, suruh ngajar di sini sampai saya suruh tinggal. Karena bukan saya nolak, karena saya pun ada perintah dari guru suruh membuka lagi pesantren yang sudah lama di Tanjung. Alhamdulillah. Ya, cuman bedanya kalau pesantren Tanjung dari dulu gitu-gitu aja. Tetapi kalau pesantren Darul kami dulu 2016 belum ada masjid ya. Sekarang sudah megah. Masya Allah, ini karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Santrinya banyak 500. Saya di Tanjung itu ada pesantren lama sekali nggak pernah dibuka. Sarang jin dulu tuh, sarang teluh, sarang ilmu hitam di situ. 4 tahun kosong terbengkalai. Datang saya dari Bogor, suruh perintah guru saya tinggal di situ. Saya buka, saya jinnya usir semua, suruh pindah kecuali jin muslim, mungkin yang ikut ngaji. Dulu saya didik situ. Nah, karena kalau buka pesantren harus ada sekolahan. Nah, jadi saya telepon guru saya, Ustaz, di sini mah payah buka pesantren, harus ada sekolahnya, kata saya. Beda di Bogor. Kalau di Bogor asal kita punya saung kecil, anak pondok 2 pesantren, udah ini pondok pesantren. Kalau di sini nggak bisa, buka pondok pesantren harus ada sekolahan. Maka apa kata guru saya? Ente jauh-jauh dari Bogor ke Aceh, ente mau buka sekolah, kan pemuda lah. Kalau ente punya ilmu dakwah, sekitar ente aja ajarkan ilmu ente supaya manfaat. Itu baru ente aja dakwah, bukan dia buka pesantren. Maka saya panggil belajar-belajar tuh yang di kedai yang sedang galau, satu-satu tuh. Salah satunya di sini ada murid tuh, yang perempuan, Wali Danasti itu, ngaji dari kecil sama saya. 3 kali hatam ilmu fikih pun. Ustaz Garanti, ada Ustaz Yusuf. Nah itu pernah ngaji dulu sama saya masih ingat. Nah, tapi sekarang dulu terus dari 1, 2, 3 datang belajar bujang datang semua sampai 60 sampai 90 orang belajar bujang ngaji. Datanglah penculik mulai tahun 2022 diculik santri saya. Yang perempuan diculik, yang laki-laki diculik. Mulai itu tahun 2022 diculik. Yang herannya penculik itu tidak bisa ditangkap oleh polisi. Apa penculiknya? UIP, internet, HP. Diculik santri saya sama HP-nya. Diculik santri saya sama WiFi dan WA Facebooknya, sehingga mereka sibuk main HP, tidak mau lagi ngaji. Hati-hati Bu, HP itu penculik. Betapa banyak pejabat diculik oleh HP-nya, lalai terhadap rakyatnya. Betapa banyak pekerja PNS, pegawai lalai terhadap kerjaannya gara-gara HP. Betapa banyak seorang istri durhaka kepada suaminya, lalai terhadap kewajiban suaminya gara-gara diculik oleh HP-nya. Betapa banyak suami yang diculik oleh HP-nya, lalai terhadap kewajiban sebagai suaminya terhadap istrinya. Betapa banyak orang tua diculik oleh HP-nya sehingga lalai terhadap pendidikan anaknya. Betapa banyak anak-anak kecil diculik oleh HP-nya sehingga lalai dari pendidikan masa mudanya. Jadi hati-hati, HP itu penculik yang tidak bisa ditangkap oleh polisi karena tidak ada pasal. Jadi saya diculik tuh. Dari 90 orang belajar bujang yang ngaji, sekarang tinggal sisa 30. Alhamdulillah, saya bilang. Nggak apa, yang penting saya niat dakwah, niat ngajarin di pesantren, yang datang saya ajar, yang tidak datang sekali. Alhamdulillah, 30 orang itu saya cuma bisa bawa sini. Kalau di pesantren saya, makanya saya suara serak itu maulid 40 hari kami diperintahkan guru saya, dari awal Rabiul Awal sampai 40 hari, namanya maulid arba'in. Itu perintah langsung dari Habib Umar dan Habib Hadramut Yaman. Jadi setiap malam kami baca maulid, jadi agak capek, agak kelelahan. Nah, alhamdulillah siang di sini kita bisa membacakan maulid walaupun dalam halul yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima kita, ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bi rahmatika ya arhamar rahim. Ingat Bu ya,
Jadi bukan melarang, buka HP itu bukan melarang, tapi harus sadar juga. Minimal sadar aja dulu. Oh, rupanya gara-gara HP ini anak saya terlambat. Oh, gara-gara HP ini suami saya marah-marah. Masak terlambat gara-gara HP, cuci baju terlambat gara-gara HP. Minimal sadar dulu. Kalau sudah sadar baru, insya Allah nanti dirubah sama Allah sehingga punya HP diatur waktunya. Makanya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, salah satu gurunya Habib Umar, beliau mengatakan HP itu ringan di tangan, tapi nanti di akhirat berat timbangannya. Ringan di tangan, tapi berat nanti di timbangannya. Itulah HP. Jadi hati-hati ya. Ya, makanya saya kalau punya HP seminggu sekali, setiap malam jam 11 saya buka cuma. Itu pun saya streaming sama Habib Bagir di Malaysia, salah satu guru Habib Bagir Malaysia streaming. Jadi internetnya saya gunakan untuk belajar lagi, karena jarak jauh guru, belajar lagi streaming. Kalau ada WA yang penting-penting balas, yang enggak usah dibalas. Jadi belajar harus dari situ. Jangan buang sia-sia waktu gara-gara HP apalagi sampai melalaikan Tuhan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak panjang lebar ceramah, cuma nanti yang inti. Cuma saya mau cerita ya. Bu, Pak, cerita ya. Suatu hari di daerah Damaskus ada kuburan. Kuburannya namanya pekuburan Dahdah. Kalau di Madinah ada pekuburan para wali, pemakaman para wali namanya pemakaman Baqi. Di kota Mekah pekuburan Ma'la. Ada di kota Damaskus itu namanya perkuburan Dahdah. Disitulah para wali Allah, orang-orang mati syahid dikuburkan di situ. Nah, jadi di kuburan itu ada seorang penggali kubur, kira-kira umurnya 45-50 tahun. Tiba-tiba di dalam kuburan itu ada seorang perempuan datang menghampiri penggali kubur. Kata wanita tadi bilang sama laki-laki itu, wahai laki-laki, tolong galikan kuburan satu lubang. Digali kuburan. Tiba-tiba setelah digali kuburan tadi, tiba-tiba datang satu mayat yang tidak banyak orang nganterin, cuma beberapa orang laki-laki saja datang. Setelah dibuka dari keranda, dikeluarkan mayatnya, diturunkan, nasi penggali kubur tadi di bawah menerima mayat tadi. Ketika mayat itu mau dimasukkan, ini kisah nyata loh di Damaskus. Begitu mau dimasukkan ke liang lahat, si penggali kuburan tadi melihat kuburan itu luas seperti taman-taman surga, indah, luas memandang bagaikan taman surga. Tiba-tiba datang dua kuda mengambil mayat tersebut. Kaget penggali kuburan pingsan. Setelah pingsan kawannya berdua tadi, ini kenapa bisa dikuburkan? Hanya diangkat tadi penggali kubur tadi ke atas. Setelah selesai kuburkan, dicipratin air, bangun. Ente kenapa katanya? Allah, saya nengok keajaiban katanya. Tiba-tiba tadi yang lahannya tadi seperti taman surga, ada dua malaikat naik kuda, diambilnya mayat itu. Nah, orang tadi dua kawannya yang dua kan nggak percaya, nggak melihat. Itu cuma halusinasi aja karena itu tiap hari jadi penggali kubur. Sudah ditinggalkan orang itu. Tiba-tiba sebulan kemudian datang lagi perempuan yang menyuruh menggali kubur tadi, datang lagi sebulan kemudian. Tiba-tiba bilang sama penggali kubur tadi, wahai penggali kubur, gali kuburan yang tadi. Gali lagi satu lubang. Setelah digali, datang mayat lagi, nggak diantar banyak oleh beberapa orang aja, datang. Diterima lagi, buka petinya, diterima lagi mayat yang kedua. Setelah dimasukkan ke liang lahat, ini lebih hebat lagi, luas. Liang lahatnya luas seperti taman-taman surga, dia jannah. Kemudian datang dua malaikat, langsung dia sambutnya oleh kedua malaikat. Nah, ketika kejadian itu penggali kubur nggak pingsan lagi karena sudah kaget. Hanya jalan naik ke atas, ditanya sama ibu tadi, wahai ibu, wahai perempuan, dari mana engkau? Bagaimana keadaanmu? Apa kata ibu tadi? Keadaanku sedih. Aku barusan kemarin sebulan yang lalu ditinggal oleh anak yang pertama. Yang kedua, ini anakku yang kedua. Jadi sebulan dua anakku sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata penggali kubur tadi, wahai ibu, ceritakan. Aku pernah melihat kejadian ini. Yang pertama anakku kejadian ini, yang kedua kejadiannya begini. Yang hanya bagikan taman surga, disambut oleh malaikat katanya. Apa amalannya? Maka kata ibu tadi, wahai penggali kubur, ketahuilah, yang pertama itu anakku, dia kerjanya menuntut ilmu sampai dia mati.
Yang kedua itu abangnya kerjanya mencari tukang kayu di gunung. Hasil kerjanya itu diberikan kepada adiknya untuk biaya mondok pesantren. Itulah Allah jadikan kemuliaan disambut oleh Allah bagi orang yang mau menuntut ilmu dan bagi orang yang mau menafkahi orang yang menuntut ilmu. Jadi ibu-ibu bersyukur, Masya Allah, anaknya pesantren, ibu kerja bagi tulang, cari upahan, tulang dibagi-bagi, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, untuk menafkahi anak-anak kita sedang mondok pesantren. Allah sambut dengan kebaikan. Dua-duanya menjadi taman-taman surga. Jangan takut, nanti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kejadian itu si penggali kubur tadi langsung meninggalkan pekerjaan yang tadi, datanglah ke masjid namanya Masjid At-Taubah. Di situ ada Syekh Said Al-Burhani. Datang kepada Syekh Said Al-Burhani, ya Syekh, katanya, aku mau menuntut ilmu. Kata Syekh tadi, ente umur berapa menuntut ilmu? 45 sampai 50 tahun. Apain aja yang dari muda? Kata Syekh Said Al-Burhani. 50 tahun menuntut ilmu dari mana aja? Enggak ya Syekh, katanya, aku ini penggali kubur, melihat kejadian ini, aku mau tobat kepada Allah, aku menuntut ilmu saja. Maka mulailah dia belajar kepada Syekh Said Al-Burhani, belajar matan Jurmiyah, matan Sapinah, terus sampailah penggali kubur tadi menjadi ulama besar di Damaskus yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Hafahi. Bayangkan penggali kubur tobat, langsung ikut belajar menuntut ilmu. Pingin apa? Pingin disambut ketika dia diangkat oleh Allah dengan taman-taman surga, Riyadhul Jannah. Jadi oleh karena itu orang tua beruntung, tapi dengan syarat menuntut ilmunya karena Allah. Menuntut ilmu bukan karena cari gaji. Menuntut ilmunya bukan karena ijazah yang ditempel di dinding. Nuntut ilmunya bukan karena dunia, tetapi semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat juga orang tua yang menafkahi anaknya sedang mondok pesantren bisa disambut oleh Allah menjadi taman-taman surga kuburannya kalau mencari nafkahnya yang halal, jangan yang haram. Jadi saya pesan, saya kan kirimkan pesan itu di Tanjung, sudah saya kirimkan 30 orang ke Kalimantan ke tempat guru saya, supaya punya sanad ilmu dari saya ke guru saya harus terbang langsung ke Habib Umar, walaupun kita tidak sempat ke Habib Umar. Saya kirim orang Tanjung 30, sudah pada pulang sebagian, mungkin sisa perempuan 15 dan laki-laki tinggal 6 lagi di sana. Jadi saya kirim ke Kalimantan untuk apa? Untuk ambil sanad ilmu, supaya nanti kelak di akhirat kita bisa berkumpul itu di akhirat nanti bersama guru. Orang tua lari lihat anaknya lari lihat saudaranya. Ente punya kawan di dunia lari, tetapi ente bakal nyari guru. Di belakang guru ada guru lagi. Saya punya murid di belakang murid saya punya guru di belakang guru saya. Guru saya punya guru Habib Umar di belakang lagi, sampai tembus kepada Rasulullah SAW. Itulah gunanya kita punya sanad keilmuan. Jadi saya kirimkan, kalau belajar kan sama ya. Rukun iman di sini 5, di sana pun. Rukun iman Islam di sini 5, di sana pun 5. Rukun iman di sini pun 6, di sana pun 6. Tapi bukan masalah itu. Yang paling penting sanad guru, supaya kelak nanti di akhirat kita bisa berkumpul guru dengan guru sampai kepada Rasulullah SAW. Makanya doakan Ustaz Yasir nih, ya mudah-mudahan muridnya nanti bisa langsung ke Hadramaut, langsung ke Habib Umar bin Hafid, langsung sananya ke sana. Ya mintanya dari sekarang. Makanya kalau habis baca Quran doa, karena salah satu 12 sebab doa paling diijabah itu setelah baca Quran. Jadi adik-adik kalau sudah hafalan Quran langsung baca doa, langsung, ya Allah kirimkan saya ke Hadramaut, ke Habib Umar bin Hafid. Nanti caranya di mana aja Allah buat, yang penting ada bisa ke Hadramaut. Kalau ke Habib Umar itu terserah, mau ke Habib Umar, mau ke Turki, silakan. Yang penting doa ketika selesai membaca Quran. Kesempatan nih penghafal Quran, kan tiap hari ngapal tuh, kan baca Quran. Justru setelah baca Quran doa itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Jadi ibu-ibu punya anak pesantren harus cari uang yang halal.
Nah, makanya jangan heran. Pernah saya ditanya, Ustaz, di kampung ini ada santri lah lulusan pesantren. Ya hafal Quran Ustaz. Kenapa? Gak bener. Bukan mewarnai kampung, malah diwarnai kampung. Saya tengok orang tuanya. Yang dimakan caranya gimana? Yang halal apa yang haram? Wallahi demi Allah, seandainya ibu masukkan ke pesantren hafal tafsir sekaligus, kalau dikasih makanan haram tidak akan bermanfaat ilmunya ketika dia sudah keluar. Makanya harus ibu atau orang tua mencari harta yang halal untuk biaya anak-anaknya pondok pesantren, supaya ilmu yang dia pelajari menjadi berkah sehingga bermanfaat dunia dan akhirat untuk anak kita, terutama untuk kedua orang tuanya. Paham semua Bu ya? Paham semua? Ya. Nah, adik-adikku semua, ini judulnya kan belajar mencintai Nabi. Saya tanya semua, cintakin kepada Nabi? Coba saya tanya lagi semua, yang perempuan di atas, cintakin kepada Nabi? Cintakan kepada Nabi? Sayangkan kepada Nabi? Rindukan kepada Nabi? Pernah meneteskan kangen kepada Nabi? Ingat Bu, tadi kalau ibu salawat, bapak-bapak salawat, ada semua salawat, meneteskan air mata karena kangen kepada Rasul. Beruntung orang tersebut, beruntung kita atau semua yang ada di sini ketika mendengar salawat meneteskan air mata rindu kepada Nabi. Ini adalah tiket masuk surga bersama Nabi. Karena diriwayatkan suatu hari Nabi sedang duduk Bu, Pak, duduk Nabi dan sahabat. Kemudian Nabi berkata, wahai sahabatku, syauqi ikhwani, aku rindu sama saudara-saudaraku, aku rindu. Sampai Rasul meneteskan air mata tidak berhenti-hentinya. Aku rindu sama saudaraku. Maka sahabat bilang, ya Rasulullah, saudaramu siapa yang kau maksud? Sampai sahabat cemburu. Rasul tetap rindunya kepada saudaranya. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, apakah itu malaikat? Kata Rasulullah, bukan. Ulaikal muqarrabun. Malaikat itu adalah hamba-hamba yang dekat dengan Allah. Kalau gitu saudaramu para nabi? Bukan, kata Rasulullah, bukan. Saudara bukan Nabi. Nah, ulaikal mursalun. Mereka adalah utusan Allah. Lalu siapa yang Rasulullah? Apa yang dimaksud saudara aku? Bukan. Wa anta ashabi, engkau sahabatku. Bagaimana aku rindu para sahabatku? Setiap hari kita ngumpul. Makanya kalau kita sering ngumpul kan gak pernah kangennya. Yang bikin kangen itu kalau jarang mau ngumpul. Nah, jadi kata Nabi, aku rindu sama saudaraku. Lalu siapa yang Rasulullah saudaramu? Lalu Rasulullah bilang, nanti di akhir zaman setelah engkau ada umatku tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah mendengar suaraku, tidak melihat tampannya wajahku, tidak mencium wangiku, tetapi dia beriman ketika meneteskan air mata rindu kepadaku. Itulah aku rindu kepada saudaraku yang semacam itu.